Sahabat, sekarang saya akan berbagi pengalaman cara membuat pupuk organik cair untuk semua tanaman. Untuk tanaman padi, tanaman bawang, dan tanaman cabai, sahabat ya. Ini adalah pengalaman saya yang udah bertahun-tahun di bidang pertanian, termasuk di pupuk organik cair, sahabat ya. Karena banyak yang menanyakan bagaimana sih cara membuat pupuk organik cair untuk tanaman padi maupun tanaman lainnya, sahabat ya. Video ini saya sudah membahasnya. Ini salah satu contoh, sahabat ya, ketika kita membuat pupuk organik cair untuk tanaman padi, bahan-bahannya yang tinggi unsur hara, NPK-nya, nitrogen, fosfor, dan kalium, dan tinggi hormonnya, sahabat ya, atau zat pengatur tumbuhnya. Ini untuk tanaman di fase vegetatif maupun sampai fase generatif, sehingga bisa merangsang pertumbuhan akar, batang, dan daun, dan pertumbuhan di buahnya, sahabat. Itu yang kita utamakan, sahabat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Ogi Gede. Nah, sahabat, untuk bahan pertama di sini kita menggunakan bawang merah sebanyak 16 biji. Terus bahan kedua yaitu pengambilan air lerih atau pengambilan air cucian beras memakai air panas, sahabat ya, seperti ini. Nah, sahabat, setelah ini bahan yang kedua yang sangat kita butuhkan yaitu tinggi akan unsur hara fosfatnya maupun hormonnya, sahabat ya, yaitu hormon giberlin. Untuk bahannya di sini untuk fosfatnya kita memakai bonggol pisang ya, sahabat. Dan bonggol pisang ini kita gunakan sebanyak 1 kilo. Nah, ini sahabat. Dan untuk bahan yang kedua di sini adalah rebung ya, rebung bambu. Ingat, rebung bambu ini yang kita pakai adalah bambu tali ya, sahabat. Kita ambil di pagi hari ya, sebanyak kurang lebih 6 ons, sahabat ya. Nah, terus bahan yang ketiga di sini adalah air jeruan ikan atau air jeruan ikan yang bekas penyuciannya, sahabat. Itu yang kita butuhkan untuk membuat pupuk cair untuk tanaman padi. Dan bahan seterusnya yaitu tauge yang sudah kita rendam selama 3 hari 3 malam, sahabat ya. Dan kita melakukan penutupan sehingga terjadinya pembusukan secara alami, sahabat ya, untuk membuat pupuk cair untuk tanaman padi. Tauge yang tinggi unsur haranya dan juga nitrogennya, sahabat ya. Dan bahan seterusnya di sini adalah rendaman serabut kelapa sebanyak kurang lebih setengah liter. Pertama-tama, sahabat, untuk bawang merah kita blender seperti ini ya sampai halus, sahabat ya. Nah, setelah halus baru kita pindah ke cara pembuatan bahan seterusnya. Untuk rebung bambu tali itu kita cincang-cincang halus seperti ini, sahabat ya. Untuk rebung bambu yang harus kita gunakan adalah rebung bambu dan diambil di pagi hari, sahabat ya. Nah, sahabat, setelah ini baru bahan seterusnya itu bonggol pisang kita cecah halus, kalau bisa setipis-tipisnya, sahabat ya, untuk hasil yang lebih maksimal. Nah, caranya, sahabat, pertama-tama untuk tauge ini kita masukin dulu pertama, sahabat, yang sudah kita rendam selama 3 hari 3 malam. Taugenya itu sebanyak setengah kilo. Dan langsung kita masukin bonggol pisangnya yang tinggi unsur hara fosfatnya, sahabat ya. Nah, kita masukin semuanya. Jangan lupa dicincang seperti dari awal video, sahabat ya. Untuk bonggol pisang ini, sahabat, nah, terus jeruan ikan kita masukin sebanyak setengah liter, sahabat ya, untuk jeruan ikan tersebut. Dan itu saya lupa barusan kita langsung taruh rebung bambunya seperti ini, sahabat ya. Nah, untuk cara seterusnya di sini kita membutuhkan dedak ya, sebanyak dedak 250 gram, dan kita taruh air panas untuk makanan mikroorganismenya, sahabat ya. Nah, sahabat, setelah ini, sahabat, nah, untuk dedak itu langsung kita taruh dan campurkan bersama bahan-bahan lainnya, yaitu seperti rebung bambu, bonggol pisang, dan tauge. Dan juga di sini langsung kita masukkan air cucian beras yang sudah kita rendam dari awal video, sahabat ya, atau air leri. Nah, baru kita masukin dari blenderan ini ya, bawang merah, dan kita tambahin air. Nah, ini untuk 20 liter dari POC atau pupuk organik cair tersebut. Langsung kita aduk-adukan dan kita masukin di sini air rendaman serabut kelapa tersebut. Nah, untuk mikroorganisme pengurainya di sini saya memakai ekstragen, sahabat ya. Ya, kalau sahabat punya I4 silahkan gunakan I4, dan kalau sahabat mempunyai bahan-bahan pengurainya silahkan gunakan. Dan jangan lupa kita di sini memakai air gula, sahabat ya, air gula merah sebanyak kurang lebih 250 gram gitu ya, sahabat.
Atau sahabat punya gula putih, silahkan memakai air gula putih atau molase sebanyak setengah liter sahabat ya, atau 250 ml gitu. Nah, kita terus tutup seperti ini kalau udah jadi ya sahabat. Dan kita lakukan fermentasi sebanyak 15 hari untuk masa fermentasinya. Nah sahabat, jangan lupa kita gunakan selang dan kita masukin ke dalam ini untuk oksigennya sahabatnya. Untuk ke fase generatif sahabat atau fase bunting, kita bisa menyepray POC tersebut sahabat ya, dengan ukuran dan dosisnya per gendongan semprotan itu kita kasih 1 liter, dan untuk fase vegetatif kita kasih 250 atau 500 ml per liter air. Nah sahabat, tidak cukup kita menggunakan VOC untuk menyuburkan tanaman padi. Yang perlu sahabat ketahui adalah ketika sahabat panen di sawah sahabat masing-masing, jeraminya itu jangan dibakar sahabat ya. Kalau bisa biarkan membusuk, karena jerami itu kita kembalikan ke sawah kita seperti ini sahabat ya. Nah biarkan selama 1-2 minggu untuk pembusukan dari mikroorganisme secara alami di sini, sehingga entar hasilnya maksimal. Setelah itu sahabat, untuk jerami itu jangan lupa taburkan pupuk padat sebelum pindah tanam ya. Setelah kita melakukan pembusukan jerami, akhirnya kita pengolah lahan. Setelah itu, setelah rata sahabat, baru kita gunakan pupuk organik padat. Nah cara membuat pupuk organik padat saya akan kasih tahu di video kali ini sahabat ya sahabat. Setelah ini sahabat, nah untuk membuat pupuk organik cair, silahkan gunakan rumput di sekeliling sahabat, di pesawahan maupun di kebun ambil rumput. Atau kalau sahabat punya jerami, silahkan gunakan jerami. Di sini saya akan contohkan menggunakan rumput ilalang bersama rumput hijau-hijauan sahabat ya. Dan bahan kedua untuk membuat pupuk organik padat, jangan lupa cincang dari bonggol pisang maupun pohon pisang ya. Gunakan pohon pisang yang sehat, yang terhindar dari fusarium sahabat ya. Itu untuk pohon pisangnya. Dan untuk hijau-hijauannya, di sini kita bisa menggunakan hijauan apapun ya sahabat. Mau hijauan kipahit maupun apapun, itu yang tinggi unsur hara nitrogennya sahabat ya. Nah contohnya seperti ini. Selain tinggi unsur hara nitrogen, kalau kita sering spray ke tanaman kita, kalau kita membuat POC dari daun ini sahabat ya, itu bisa mengatasi hama pada tanaman kita. Nah untuk pembuatan pupuk organik padat, di sini jangan lupa sekam padi ya, dicampur dengan bekas pembakaran dari sekam padi tersebut. Dan di sini ada kotoran domba, kita campurkan ntar. Nah ini untuk bahan-bahannya semuanya ntar kita akan campur rata sehingga menghasilkan campuran yang bagus sahabat ya. Nah ini contohnya sahabat. Di sini saya sudah campur rata antara daun pisang, antara kulit padi atau sekam padi, dan daun-daunan tersebut kita sudah campur rata seperti ini. Nah video sebelumnya saya sudah membahas cara mencampurkannya ya sahabat, tapi di sini sih cuman saya akan kasih tahu contohnya. Nah untuk tahapan pembuatan kompos yang bagus itu sahabat, pertama-tama yang kita lakukan, nah di sini ingat, ketika bahan-bahan organik dari kotoran hewan itu seperti kotoran domba, kotoran kambing misalkan sahabat ya, di bawahnya itu kita taruhin kotoran domba sahabat seperti ini ya, atau kotoran kambing maupun kotoran sapi, dan di atasnya itu kita lapisi lagi memakai jerami kering atau daun-daunan kering sahabat ya. Ini akan menghasilkan hasil yang maksimal. Nah begitu ya. Dan untuk bahan seterusnya, di sini kita akan taruh garam sahabat ya, bersama entar campurannya. Di sini garam ini tujuannya adalah untuk mempercepat pembusukan atau pengomposan dari bahan tersebut sahabat ya. Dan untuk dekomposernya atau mikroorganisme sahabat, di sini kita menggunakan I4 sahabat ya. I4 yang sudah diaktifkan. Cukup kita menggunakan segelas cup atau kurang lebih 120 ml seperti ini. Setelah kita taruhin garam tersebut ya. Nah, itu. Baru di sini kita campur adukan dari bahan-bahan tersebut. Entar setelah tercampur rata seperti ini, sahabat ya, baru kita siram ke pupuk organik padat yang belum jadi, yang kita bikin itu ya, seperti ini sahabat ya. Siram rata. Setelah kita siram rata sahabat ya, baru kita taruhin lagi, kita lapis lagi seperti ini. Nah ini dia yang udah jadi sahabat ya. Ntar kita melakukan pengomposan, biasanya itu 15 hari sudah jadi. Ingat untuk ukurannya di bawah itu kotoran hewan, kotoran domba maupun kompos lainnya yang udah tercampur sebanyak 10 cm. Setelah itu baru kita taruh rumput sebanyak 10 cm dan seterusnya sahabat ya. Itu dia, silahkan dipraktikkan.
Nah, itu dia sahabat ya. Semoga bermanfaat. Silahkan klik video yang ini. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.